sajdat tilawah wa syukri. Sujud tilawah dan sujud syukur. Biasanya nih yang sujud syukur kebanyakan. Orang sujud-sujud aja. Wudunya kagak. Ya. Nah, perlu dipahami bahwasanya sujud syukur termasuk sholat. Ya, sujud syukur termasuk sholat. Gimana niat sujud syukur? Kalau kita sholat sujud syukur, nawaitu sujuda syukri. Allahu akbar. Itu lapalnya begitu. Dalam hati saya niat sujud syukur, tetap ada niat juga karena dia termasuk sholat. Jadi kalau orang sujud syukur tanpa wudu tidak sah, kecuali pendapat al-Zahiriyah. Pendapat al-Zahiri mazhab di luar 4 mazhab. Ada di luar 4 mazhab namanya mazhab Zahiriyah. Ibn Hazm termasuk mazhab Zahir. Zahir itu hanya melihat tekstual. Mazhab yang hanya melihat secara teksnya saja, teks nas yang mengatakan bahwasanya sujud syukur tidak perlu wudu, sujud syukur enggak perlu ngadep kiblat, sujud syukur enggak perlu nutup aurat. Ini mungkin manfaat untuk sebagian orang yang sujud syukur tanpa wudu. Misal gol, habis gol itu sujud syukur. Kalau alam mutamat enggak sah. Tapi kalau menurut Imam Ibn Hazm, Imam Ibn Hazm di luar 4 mazhab mengatakan sah. Ya, tapi bukan berarti kalau begitu dia kalau udah tahu mazhab Ibn Hazm kemudian dia ketika sujud syukur enggak pakai wudu, ya enggak juga. Ya, itu pendapat luar 4 mazhab yang tidak disepakati oleh para ulama. Jadi kalau tidak disepakati, pendapatnya hanya pendapat di mazhabnya saja. Adapun mazhab yang 4 tidak harus ada wudu dalam sujud syukur, ada wudu, ngadep kiblat, nutup aurat. Ya, ini perlu dipertegas kepada misalnya ada orang dapat nikmat kemudian sujud syukur, jangan sujud aja. Ada kadang sujud aja. Nah, ini perlu dipahami juga, sujud juga terbatas. Sujud itu hanya ada 5. Sujud sholat, sujud makmum mengikuti imam, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Selain 5 ini tidak boleh. Contoh, misalnya orang nih dia habis sholat berdoa, ya mungkin dia habis berdoa kemudian dia sujud. Boleh atau tidak tuh? Enggak boleh. Apa hukum statusnya? Haram. Statusnya haram. Tidak diperbolehkan karena memang sujudnya bukan sujud masyru', bukan sujud yang disyariatkan. Jadi tidak semua yang baik itu baik menurut syariat. Sujud kan baik. Mungkin tujuan dia habis doa dia sujud. Ya sujud itu kan yang namanya sujud ibadah, baik lah bahasanya menurut dia. Tapi kalau syariat bilang itu salah, ya salah. Ukuran baik atau tidak tinjauannya apa? Barometernya syariat, barometernya bukan kemauan di diri atau yang dianggap dirinya baik. Enggak begitu. Ya, ini perlu juga tuh. Kadang-kadang ada orang begitu, sujud aja, habis doa aja sujud. Nah, bagaimana kalau dalam aurat? Ada di sebagian wirid ada sebagian, bahkan sebagian kitab menerangkan kalau doanya mau diijabah, baca wirid sekian, habis wirid sekian, terus ada doanya dibaca ketika sujud. Jadi habis wirid baca sekian kemudian sujud, minta tuh baca doanya tuh. Pertanyaannya, itu sujud apa? Apakah termasuk sujud masyru'? Tidak termasuk sujud masyru'. Loh, tapi itu diterangkan loh di sebagian kitab. Bahkan sebagian sufi, kitab sufi ada menerangkan masalah itu. Apakah berarti tidak boleh? Nah, kalau kita pernah mempertanyakannya ke Habib Salim Syahadu Amahullah, langsung Al-Fakir tanya ke Habib Salim, ya Habib, waktu
di Rubat di Tarim masalah sujud di sebagian sufi ya ada wirid-wirid sekian kemudian baca doanya sujud dan itu apakah sujud itu diperbolehkan? Kata beliau Abi Salim rahimahullah langsung kata beliau sujud itu hanya 5 disebutin ya. Kita pertanyakan lagi ya Habib tapi itu diterangkan di kitab-kitab sufi itu bagaimana? Kata beliau dipertegas lagi sujud itu hanya 5 yang masuk selain itu nggak ada. Kita 2 kali mempertegas Habib Salim itu nggak ada lagi tuh ya. Jadi kalau ada orang sujud nggak ada. Nah bagaimana di kitab-kitab sufi? Sebagian terkadang sebagian ba'du masyaihina ngomong begini, terkadang tidak semua yang di kitab kalau itu zahirnya keluar syariat tidak mesti diamalkan. Tidak, tapi itu cukup mimbabil ikhbar. Apa ikhbar? Cukup untuk informasi, bukan berarti diamalkan. Andai kata ingin diamalkan maka mesti disiasati. Apa siasatinya? Ya ketika sujud jangan apa tuh? Ketika sujud jangan langsung sujud. Yang penting dia sholat dulu 2 rakaat. Ketika sujud dia baca ada tuh. Nah itu kan lebih jelas. Ya jadi mensiasati yang statusnya memang secara hukum syariat tidak boleh. Kira jelas ini ya. Karena ini terjadi. Bahkan dulu kita pun ketika baca itu sempat bimbang. Dalam syariat begini, dalam golongan yang kita bugi ya, Al-Habib Rahman Al-Masyhur, kita bugi Mutarsyidin, beliau pun sama, sujud itu masuk hanya 5. Padahal di kitab-kitab Kutubul Gom itu kitab-kitab sufi, itu diterangkan, sebagian kitab salaf diterangkan, tapi ternyata itu mimbabil ikhbar, bukan berarti yang disebutkan atau diterangkan di kitab berarti boleh diamalkan semua, ya enggak semua mesti diamalkan. Tapi itu cukup diketahui saja. Nah, jika pun diamalkan maka mesti disiasati dengan yang sah dalam syariat. Nah, itu cara aman. Ya, kita lebih hati-hati deh. Nah, baik. Ya itu kan makmum ikuti imam. Iya. Kan makmum wajib ikuti imam sujud itu namanya. Nah. Jadi 5 semua total. Baik. Ya, termasuk sholat jenazah. Kenapa sholat jenazah kok disebutin juga sih? Seakan-akan jenazah itu apa namanya? Kan jenazah kan bisa kita sebut sholat jenazah udah jelas itu termasuk sholat. Kenapa sama beliau walau sholat jenazah? Kok dipertegas di sini? Karena memang ada kaul, ada pendapat yang mengatakan sholat jenazah tidak perlu wudu. Ada pendapat ba'dul ulama yang mengatakan sholat jenazah tidak perlu wudu. Walaupun yang mu'tamad harus ada wudu. Tapi kaul ini berguna. Terkadang kaul ini kalau kita dalam keadaan suatu keadaan, ya jenazah juga ini mau diangkat, kita nggak ada wudu, kalau kita wudu diangkat, mau sholat juga di kuburannya mau jauh dikuburin ya sudah. Kalau tadi ikut pendapat tadi yang memperbolehkan ya dalam keadaan dalam suatu keadaan saja, tapi nggak boleh diamalkan setiap saat kita wudu, jangan, tapi dalam suatu keadaan. Sama seperti apa? Dzarqut tuyur atau dzarqut min hayawanin ma'kul zahir. Ada pendapat kotoran dari hewan yang dapat dimakan suci. Ada pendapat juga begitu. Kadang-kadang pendapat-pendapat ini dalam satu situasi kondisi kita amali juga. Contoh ketika mau sholat, ini orang udah sholat Jumat, kaki kita nginjek kotoran ayam kan dapat dimakan tuh, hewannya. Nah kotorannya bagaimana? Najis. Tapi ada pendapat mengatakan kotoran dari hewan yang dapat dimakan suci. Ada pendapat begitu. Ya, jadi terkadang kalau dalam keadaan terdesak nggak apa-apa diamalkan. Dalam keadaan terdesak seperti darah dalam mazhab Imam Malik suci.
Kapan kita bisa ngamalin? Ketika sholat sedang diinfus. Kalau kita bertahan dengan mazhab Imam Syafi'i ada infusan, ada darah, nggak boleh, najis. Tapi dalam satu keadaan boleh. Ya, makanya penting juga kita mengetahui pendapat-pendapat walaupun itu lemah ya. Walaupun itu lemah, tapi dalam situasi kondisi terkadang itu bisa diamalkan. Kalau dalam keadaan genting atau darurat misalnya, atau ada urgensinya gitu. Baik. Wallahu taala alam bisawab syarril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.